Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga kita semua selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Adapun pembelajaran yang kita bahas hari ini anak-anak, pelajaran ketujuh, hati tentram dengan berperilaku baik. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, siswa dapat menyebutkan arti ikhlas. Yang kedua, siswa dapat menunjukkan contoh perilaku ikhlas. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan keutamaan berdoa. Yang keempat, siswa dapat menunjukkan contoh perilaku memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas artinya mengerjakan suatu kebaikan dengan niat hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, anak. Ikhlas sendiri mempunyai arti kata ahlasa, adalah bersih, lurus, dan suci. Dalam istilah, ikhlas mempunyai arti mengerjakan suatu kebaikan dengan niat hanya untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat yang baik anak-anak menjadi awal perbuatan yang baik. Begitu pula niat yang ikhlas akan mengantarkan perbuatan yang ikhlas pula. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memandang kepada rupa dan harta kita, anak-anak. Allah Subhanahu wa ta'ala melihat hati kita dan amal kita, anak-anak. Lawan dari ikhlas adalah riya. Riya mempunyai arti melakukan sesuatu mengharap imbalan dan pujian, anak-anak. Riya tidak bernilai ibadah. Jadi ibadah yang kita kerjakan anak-anak menjadi sia-sia. Pelajaran yang kedua, memohon pertolongan. Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai satu-satunya anak-anak tujuan dalam beribadah. Hanya kepadanya kita memohon pertolongan. Memohon pertolongan kepada selain Allah disebut perbuatan syirik, anak-anak. Orang yang berbuat syirik disebut dengan musyrik. Allah Subhanahu wa ta'ala melarang hambanya memohon pertolongan kepada selain Allah, seperti orang yang menyembah patung, orang yang menyembah memohon pertolongan kepada pohon, dan orang yang menyembah barang-barang yang dianggap keramat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran dalam surat Al-Fatihah ayat 5, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang mempunyai arti hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Jadi dalam surat Al-Fatihah ayat 5 menggambarkan bahwasanya hanya kepada Allah kita menyembah anak-anak, dan hanya kepada Allah lah kami meminta pertolongan. Begitulah pembelajaran kita hari ini anak-anak. Semoga apa yang kita pelajari mendapatkan ilmu yang bermanfaat fid dunya wal akhirat. Mari kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.